Buka tirai dan berkaca, kita jumpa lagi di kamar pas, biarpun deket-deketan, yang penting pas. Masih bersama seseorang yang sangat spesial, Bapak Mugi The Master. Pemirsa, inti dari pembicaraan episode sebelumnya adalah bahwa setiap manusia memiliki 8 kecerdasan, atau yang lebih dikenal dengan kecerdasan majemuk. Namun kadar masing-masing kecerdasan manusia berbeda-beda. Setiap dari kita pintar di satu bidang, tapi tidak menonjol di bidang yang lain. Karena perbedaan inilah, setiap manusia akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Selamat malam Pak Mugi, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Kang Dani, semoga penontonnya juga selalu sehat dan berbahagia. Saya bersyukur bisa berada di sini walaupun hanya seminggu sekali. Pokoknya saya sudah mengagendakan silaturahmi dengan Kang Dani dan pemirsa Kamar Pas. Ngomong-ngomong, Mas Acil sudah lewat belum? Belum Pak, biasanya seperempat jam lagi baru lewat sini. Nanti alarm baksonya kedengeran kok. Hatur nuhun Pak, kalau sudah diagendakan berarti saya bisa menjanjikan kepada pemirsa untuk menyajikan materi-materi bergizi bersama Pak Mugi. Padahal saya belum bisa menjanjikan apa-apa loh Pak. Kang Dani dengan memberikan ruang bagi saya untuk beraktualisasi di acara ini saja sudah sangat berarti. Pan kata Abraham Maslow, aktualisasi teh adalah puncak dari piramida kebutuhan manusia. Berarti Kang Dani sudah menempatkan saya di situ. Saya nukodongan nuhunkeun, tidak perlu menjanjikan sesuatu apalagi yang bersifat materi. Karena materi tidak bisa menjamin kebahagiaan. Saya beruntung bisa menemukan kebahagiaan tanpa harus ditukar dengan materi. Benar juga ya Pak, bahagia itu kita yang menentukan. Banyak yang beranggapan bahwa materi itu adalah sumber kebahagiaan. Padahal uang belum tentu bisa membeli kebahagiaan. Kuncinya apa sih Pak? Biar bisa selalu bahagia. Cukup dengan bersyukur Kang. Bangun tidur masih bernafas, syukuri. Bisa berjalan, syukuri. Bisa makan, syukuri. Faktanya kan banyak orang yang kondisinya tidak Iya Pak. sebaik dengan yang kita miliki. Bersyukur itu adalah milik setiap insan yang bernyawa tanpa kecuali. Seperti apapun kondisinya, rasa syukur itu akan berhenti dengan sendirinya setelah kita mati. Jadi selama kita hidup, syukuri apapun yang kita miliki, karena hidup itu sendiri adalah anugerah. Kadang kita lupa bersyukur karena selalu membandingkan dengan orang lain dan gagal menemukan kelebihan yang kita miliki. Itu mah persepsi ya tukang. Emang yakin kalau orang lain itu lebih beruntung dari kita? Tahu nggak berapa besar masalah yang sedang mereka alami? Belum tentu kondisi mereka lebih baik dari kita. Seperti apa mereka terlihat tergantung cara mereka mengemasnya. Kang Dani ingin terlihat bahagia atau ripuh? Silahkan kemas. Kemasan itulah yang akan dilihat dan disimpulkan oleh orang lain. Satu hal yang perlu diingat, orang yang terlihat beruntung atau bahagia akan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Orang yang bahagia lebih mudah membagikan kebahagiaannya kepada orang lain ya Pak. Ya iyalah, mengajak orang tersenyum dan tertawa itu lebih mudah daripada mengajak orang menangis. Orang yang sedih mau diajak bahagia, tapi orang yang bahagia pasti tidak mau diajak bersedih. Kayaknya keren juga ya Pak kalau kita bisa selalu bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kang Dani, tentunya sebelum berbagi dengan orang lain, kita harus bahagia dengan diri kita sendiri dulu. Iya. Emosi kita akan stabil kalau didukung oleh kondisi fisik yang prima. Pastikan ini dulu, cukup tidur, Betul Pak. rajin olahraga, dan menjalankan pola hidup sehat. Kita akan mudah bersyukur kalau kondisi kita baik. Lihat tuh, teteh-teteh yang rajin merawat diri, terlihat cantik, berseri, bahagia dengan dirinya. Kita yang melihatnya juga jadi ikutan senang.
Tanpa sadar kita pun ngegerentas dina jero hate. Terima kasih Tuhan telah Kau ciptakan makhluk-makhluk indah ini. Ya, saya paham Pak. Kalau kondisi kita baik secara lahir maupun batin, pikiran kita pun akan positif ya Pak ya. Ini yang memicu munculnya rasa bersyukur kemudian bahagia dengan diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kondisi kita jelek akan melahirkan pikiran negatif yang tanpa sadar tergambar melalui ekspresi dan gestur yang negatif juga. Tentunya orang lain akan cenderung menghindar ya Pak ya. Ya Kang, yang lebih parah kalau orang sudah mulai menebak-nebak apa yang terjadi dari ekspresi negatif yang tanpa sadar kita perlihatkan. Kenapa ya si Mugi wajahnya kusut begitu? Jangan-jangan loba hutang, jangan-jangan pas ajeng pemajikan, jangan-jangan banyak deh. Yang pasti yang dipikirkan orang lain bisa sangat liar. Bahaya juga ya Pak kalau akhirnya membentuk persepsi negatif. Ngomong-ngomong, Kang Dani, pernah gak disenyumin sama orang yang gak dikenal? Pernah atuh Pak, Gimana rasanya? seneng atuh. Sampai kadang-kadang langsung mikir, sahanya ini bager, Hari respon Kang Dani gimana? ya disenyumin aja lagi. Tuh kan, baru dikasih senyuman udah seneng. Terus muncul persepsi kalau dia teh orang baik. Makanya usahakan hal ini dimulai dari diri kita. Kita dulu yang ngasih senyuman. Kita dulu yang membuat orang lain bahagia. Tanpa diminta pun kita dicap bager sama mereka. Nanti kalau suatu saat ketemu lagi, persepsi positif duluan yang terbentuk pas ngeliat kita. Ingat Kang, kesan pertama itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka memperlakukan kita di kemudian hari. Kan iklan GN gitu. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya. Pak Mugi, menjaga perasaan selalu bahagia itu buat saya berat loh Pak. Suka ada aja orang yang bikin sebel. Ada aja masalah yang bikin marah. Kalau Bapak sendiri gimana? Saya ge manusia tukang kakeheul jeung karungsing mah suka ada aja. Saya kasih tahu tipsnya kalau ingin terlihat selalu bahagia. Mau ya? Tapi ini rahasia. Sekali lagi rahasia ya. Sini gerak. Apa? Gak jelas Pak. Maneh mah. Dia gerak sekali deui. Ya, saya paham. Jangan memperlihatkan kesedihan dan kemarahan kita kepada orang lain. Maneh mah. Atuh bocor rahasiana. Aduh, maaf Pak. Maaf. Baiklah, kagok. Iya Kang. Saya memilih tidak keluar rumah atau tidak bertatap muka dengan orang lain saat sedang galau, marah, ataupun sedih. Saya tidak mau kebocoran emosi saya diketahui oleh orang lain. Ini bahaya terhadap pembentukan persepsi orang lain terhadap kita. Coba kalau bocor, orang yang lihat saya bakal ngomen, ternyata Mugi teh gitu ya. Si Mugi teh judes ya. Kirain teh baik. Nah, ketahuan deh sifat aslinya dan seterusnya. Artinya apapun yang kita perlihatkan akan membawa konsekuensi terhadap pembentukan persepsi orang lain terhadap kita. Oh iya Pak, bagaimana cara untuk bisa menyikapi rasa marah yang sewaktu-waktu bisa muncul supaya tidak terjadi kebocoran emosi tadi Pak? Tidak setiap harapan atau rencana yang kita buat bisa terrealisasikan dengan mudah. Kadang ada gagalnya juga. Ini yang menjadi pemicu kemarahan. Tapi ingat Kang, kita berurusan dengan manusia yang karakter dan cara berpikirnya berbeda dengan kita. Mereka juga punya kepentingan. Seringkali hal ini berpotensi menjadi konflik dengan rencana yang kita susun. Misalnya janjian jam 10, dia datangnya jam 12. Bisa saja kita marah, tapi coba pahami dulu. Siapa tahu dia ada masalah di jalan, ban motornya bocor lah atau masalah lainnya. Kita bersyukur saja kalau kita tidak mempunyai masalah seperti dia. Jadilah pemaaf
karena hal itu bisa meninggikan nilai kita di mata orang lain. Masalah bisa menimpa siapa saja. Untuk menyikapinya kembali lagi ke kita. Apakah akan menerima masalah itu dan menyikapinya secara positif, atau malah akan membesarkan masalah tersebut? Kalau faktor situasi juga bisa memicu kemarahan ya Pak. Seperti mau berangkat tiba-tiba hujan dan lain Yang sebagainya. pasti rencana harus dibuat dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan dari yang paling baik sampai yang paling buruk, supaya kita tidak kaget dan bisa menerima ketika situasi-situasi itu terjadi. Dan kita harus ingat bahwa Mas Acil